sekalipun nggak pakai soket kan kuping tarik bohong dia dengan olah cibarek teh ka kuping. Sampurasun wargi Sunda sadaya tepangkeun wasta abdi dini. Ayeuna teh abdi nuju di Desa Budaya nyaeta Desa Girimulya anu mangrupakeun pusatna pencaksilat sakecamatan Cibeber. Kanten oge simkoreng teh ayeuna sareng Bapak Kepala Desa Girimulya tur pelatih atanapi ketua Paguran Paku Pajajaran. Mangga Bapak napangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Kepala Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah pada saat ini mungkin saya kehadiran dua adik-adik dari unsur. Terima kasih dan kehadirannya. Mungkin ada sedikit penjelasan tentang Paguron Paku Pajajaran. Di sini mungkin orang itu akan berbicara apa sih Paku Pajajaran. Sersilah Paku Pajajaran itu adalah paku itu pematri ati lah, pengkuat ati. Jadi manusia itu jangan ingkar daripada janjinya. Yang dibilang Pajajaran, tegasnya manusia itu harus sejajar. Jadi tidak ada atas, tidak ada bawah. Kalau kita sebagai manusia dalam mungkin pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilihat atas atau bawah, kecil atau besar. Yang penting kita bisa takorup terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga manusia itu harus sejajar. Nah, itu salah satunya. Lanjut kepada mungkin saya ada warisan dari leluhur, mungkin dari turunan yang kedua lah, warisan yang kedua. Saya dari warisan Garunggang Saputra. Mungkin pada waktu itu Garunggang Saputra itu yang mendapat anugerah juga, mendapat salah satu piagam penghargaan dan panel pada waktu itu dari Bapak Gubernur Solihin. Nah, saya sebagai penerus warisan itu yang kedua, alhamdulillah karena mungkin saya dari mulai usia 8 tahun sampai sekarang ini sudah 56 tahun saya belum pernah berhenti untuk belajar dalam seni budaya Sunda, terutama di bidang pencaksilat. Nah, walaupun kalau diistilahkan saya sebagai pelatih ya memang sangat jauh, cuman mungkin ada beberapa anak yang berguru atau berlatih di Bapak di sini di saya yang gitu. Nah, mudah-mudahan juga ini untuk mengedukasi masyarakat mobil khusus di Kabupaten Cianjur agar mereka itu tidak luntur, tidak tergerus dengan globalisasi terutama budaya-budaya barat, agar di Cianjur itu istilah orang Sunda ulah namu di rumah tangan sorangan, di lemurna sorangan, ongko orang Sunda tapi teu apal karena budaya sorangan. Baik buruk itu budaya kita lah, budaya Sunda yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita junjung tinggi budaya Sunda. Nah, itu yang sementara untuk penjelasan dari Bapak. Ya, harapan kanggo kapayuna kanggo Paguran Paku Pajajaran. Harapan ke depan mungkin mudah-mudahan dengan banyaknya mungkin anak-anak didik baik pun itu dari pesantren maupun dari sekolah. Sebetulnya berkeinginan saya itu berdakwah melalui seni budaya pencaksilat. Mungkin saat ini kita tahu ada beberapa anak memang yang tidak taat sama orang tua karena mereka itu mempunyai keinginan di silat, dia itu ingin berlatih silat ya, sehingga mereka itu
pas waktu pulang ke rumahnya masing-masing, apa yang disampaikan oleh guru silat, mereka itu taat. Nah, kami pun akan membantu dan membantu pihak pemerintahan agar mengurangi beban dan fungsi tugas pihak-pihak pemerintahan pada khususnya di angka kriminal. Salah satu contoh, kalau masalah urusan persilatan, mungkin saja, apalagi kalau kita masuk kurikulum pendidikan, di sekolah masuk persilatan, insya Allah 50% untuk mengurangi angka-angka kenakalan anak-anak sekolah. Nah itu. Dan harapan ke depan, mungkin saya bisa mengangkat beberapa potensi yang ada, terutama yang berada di wilayah Girimulya dan sekitarnya. Nanti mudah-mudahan anak-anak yang lahir dari Paku Pajajaran ini menjadi salah satu anak yang handal dan menjadi atlet. Nah itu salah satu harapannya. Selanjutnya pesan kanggo masyarakat Cianjur ngenaan maos main po. Ngenaan tentang ngaos mamaos main po. Yang pertama, karena ngaos itulah istilahnya bukan saja kita mengaji Al-Quran, kita harus bisa mengkaji diri. Apa yang harus kita ucapkan selalu harus kita benar, yang pertama. Jadi anggaplah mawas diri dalam kehidupan itu. Terus untuk mamaos, peribahasa Kabupaten Cianjur mungkin harus lemah dan lembut sesuai dengan kultur Cianjur. Main po, istilah main po itu bukan saja kita tanding di kalang atau ada beberapa pergerakan. Nah, justru dalam artikulasi masalah main po itu akan sangat luas. Salah satunya apabila orang lain yang akan memukul, bukan saja dengan pukulan seperti ini, pukulan dengan kata-kata yang kurang baik, kita itu harus dapat menghindar. Nah itu salah satu main po. Bukan hanya silat kita di tempat-tempat hiburan atau pertandingan seperti itu, bukan. Sebetulnya kalau main po itu harus bisa kita menghindari dari seluruh pukulan-pukulan, baik pun ucapan atau apapun dari orang lain. Nah kita harus bisa menghindar daripada ucapan itu. Salah satunya ada salah satu filosofi di silat kan, salah satu PPSI akan seperti ini. Ini salah satu mengumpulkan kekuatan ini kita jangan umbar, harus kita tahan dengan 5 jari. Nah itulah salah satunya. Dalam IPSI mungkin kalau tidak salah, mohon maaf kalau salah, itu mohon diluruskan oleh semua pihak. Mungkin kalau pasangan seperti ini merupakan salah satu menandakan handap asor untuk Sunda. Nah itu nih. Mohon kok cekap panginten pertolosan aku sakitu anu tiasa dipaparkeun ku simkuring sareng Pak Kades bilih aya tambahan panginten Bapak mangga. Harapan ke depan mohon untuk pada pemerintah Kabupaten Cianjur, karena Cianjur itu ada 3 pilar budaya, ngaos, mamaos, dan main po. Saya mohon juga kepada pihak pemerintah daerah untuk seluruh dari 3 pilar budaya itu diakomodir oleh pihak pemerintah, diberikan porsinya masing-masing sesuai dengan peraturan daerah. Nah itu aja mungkin, dan mohon bantuannya kepada pihak pemerintah daerah, mobil khusus ke Pak Bupati, karena mungkin kami berdiri sini kalau tidak ada bantuan dari pihak pemerintah daerah tidak mungkin akan berjalan. Nah dengan mohon kepada pihak pemerintah dengan ketulusan hati, apapun yang menjadi cita-cita kami dan warga masyarakat Desa Girimulya, mobil khusus para perguruan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur, mohon dukungan dan bantuannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktu masih desa Cibaregbek sebelum dipecah, masih tetap desa induk. Dulu sebelum berdirinya Paguron Pencaksilat Pajajaran itu dulunya Garunggang Saputra namanya. Garunggang Saputra tersebut itu memang sudah lumayan melesat lah gitu, sampai punya piagam juga, beberapa piagam dari Bupati Cianjur waktu itu. Saya kurang tahu siapa bupatinya ya. Alhamdulillah perkembangannya sangat bagus. Terus setelah dipecah desa Cibaregbek dan Karangnunggal menjadi Girimulia di sini, Pencaksilat itu sudah ada gitunya di sini. Cuman sebelum Paku Pajajaran itu masih tetap Garunggang Saputra, tapi cabangnya di sini. Ketika Bapak Dadin ini mencalonkan seorang Kades Girimulia, nah di situ baru dibuatkan Paguron Paku Pajajaran itu. Yang sampai saat ini Paku Pajajaran itu ya sebetulnya memang sangat luar biasa sih, karena di Girimulia ini bukan hanya di Girimulia saja, karena memang salah satu Pak Dadin itu di Girimulia itu salah satu tokoh dalam seni budaya ya, terutama pencaksilat yang merekrut 18 desa kecamatan dan 8 desa dari satu kecamatan Cibeber itu semua Paguron jadi menginduk ke sini. Setiap pelatihan pun juga di sini. Terus perkembangan pencaksilatnya seperti apa? Melesat apa gimana? perkembangan silatnya alhamdulillah, karena waktu ada acara di mana, di Pasir Mundi, waktu ada gebiar vaksin COVID-19, yang memperkasai itu adalah seorang Bapak Kades juga di sini, menampilkan anak-anak, kalau nggak salah itu 600 peserta silat, ya termasuk beliaulah anak didik, ya, pendidik silatnya gitu ya, termasuk Bapak juga memang karena memang gizi bekerja sama ya di sini gitu, termasuk Bapak karena memang yang punya Paku Pajajaran itu Bapak Dadin, ketuanya Pak Duyan Prima sebagai sekretaris, dan Bapak itu adalah sebagai bendahara ya di Paku Pajajaran itu. Alhamdulillah sampai saat ini perkembangannya sangat baik sekali, dan terutama masalah urusan silatnya juga bukan hanya sebatas kita silat, gaya dan seni itu ada isinya gitu ya. Alhamdulillah semua Paguron juga menginduk ke sini. Terus hal anu menarik di pencaksilat dia anu benten sareng anu sanes teh naon? Oh, debus. Oh, Iya, sarang debus, dan jadi menampilkan debus, yaitu debus itu memang itu kesenian tradisional zaman dulu, menggunakan alat-alat benda-benda tajam itu yang sangat menariknya itu, yang membedakannya dari pencaksilat yang lain. Kalau misalkan pencaksilat kan di mana-mana pun juga gerakannya jujur semua itu aja. Dan cuman untuk Paku Pajajaran yang bedanya itu, iya. Membedakan di antara yang lain. Di antara yang lain, ya. betul. Sawerna teh aya kesenian kacapi oge sareng. Ada kesenian kacapi, ada kesenian bedor juga ada. Iya. Selain pencaksilat. Selain pencaksilat, terutama jaipongan juga ada. Iya. Atau aya sabaraha anggota di dieu anu pencaksilat? Masanya anggota yang sudah ngiringan pencaksilat. Ya kirang langkung 500-an, 500 orang. Iya. Aya teh kejuaraan anu paling ageng gitu, anu pernah diraih. Ya. Pernah. Ada juara favorit juga tingkat Kabupaten Cianjur, diraih sama anak-anak di sini. Paku Pajajaran juga pernah di Jawa Barat, juga di Bandung pernah. Iya, gitu. Pernah meraih, alhamdulillah. Meraih piala, meraih piagam. Mun sakitu panginten anu ditaroskeun bilih aya anu bade disampikeun di Bapak mangga, bilih aya panambihna atau naon. Oke nya. Betul sekali.
mohon Pak Jajaran alhamdulillah besar gitunya. Cuma dalam lama ini sekalipun emang peralatan sudah lengkap dan sebagainya, karena sekarang itu meliputi dari semua paburon itu nginduknya di sini. Cuman yang belum kesampaian itu adalah salah satunya seperti macam matras kayak gitu tuh ya. Ya, itu juga masih kekurangan matras ya, gitu. untuk latihan anak-anak di sini, karena kalau misalkan terlalu banyak gitunya matrasnya cuma ukurannya segini, jadi kuotanya nggak kelagean gitu. Harapan kami di sini sebagai ya di sini meliputi kepanitiaan di sini, boleh nggak saya mengajukan untuk ini gitu, untuk dibantu untuk menyampaikan ke sana gitu ya, untuk dibantu masalah urusan untuk kebutuhan matras. Itu saja ya. Mau lihat-lihat ke dalam Boleh yuk ya. Oh jadi di batas eta teh dugi ke SMA atau napi aya kitu nu sepuh oge nyeri silat. Oh, kalau masalah lulusan seni mah itu mah tergantung kitanya sih. Kalau memang kitanya niat dan masih ada kemampuan, ya terus fisiknya masih kelihatan kuat, ya no problem sih. Kalau misalkan Pak Lurah di sini ngurus anak-anak itu dari setelah bubar ngawas barangkali. Kan ditaruh dulu gitu. Kamu ngaji nggak? Kamu sholat dulu nggak? Kalau misalkan tidak melaksanakan sholat dan ngaji, jangan. Gitu. Alhamdulillah. Terapkeun maos main Pak eta, ngawas main prote eta lah. diterapkeun. Ya konsepnya seperti itulah di dieu mah gitu. Jantan barangkali teh tidak diutamakan harus belajar silat kalau supaya memang ngaji tidak bisa. Gitu. Mun sementara wis mah kitu we nya. Hapunten pisan. Hatur nuhun pisan Bapak. Insyaallah lah suatu siap tepangdinya.